Kalau di BMKG mereka menyebutnya ada potensi megatrust. Megatrust yang panjang banget, salah satunya ke Selat Sunda dan ke laut selatan dari Sunda. Itu akan ada disebutnya hujan angin Lilana Sawindu. Lilana Sawindu. Lilana Sawindu, arti hujan badai ya. Hujan dan badai selama 8. Windu ini ada yang bilang 8 tahun ya. Iya. Rasanya tidak mungkin kalau hujan terus-terusan 8 tahun. Kan gitu? Ya. Bisa jadi 8 minggu, bisa jadi 8 bulan, ya tidak tahu. Bisa jadi 8 hari. Ini masih dalam tanda tanya kita. Yang pasti angkanya 8. Ini masih dalam tanda tanya kita. Yang pasti angkanya 8. Entah 8 hari, entah 8 minggu, entah 8 bulan. Yang pasti kalau 8 tahun nggak mungkin. Kalau hujan terus 8 tahun. Pertama itu. Kedua, ini bakal aya lini gede, Lilana Sapasaran. Gempa ini. Lini itu gempa. Itu Sapasaran itu 5 hari. Jadi selama 5 hari berturut-turut itu akan ada gempa. Entah gempanya kecil, besar, mungkin bersambung selama 5 hari berturut-turut. Kedua tuh. Oh, Sapasaran itu 5 hari? 5 hari. Oh, bukan Sapasaran itu sebesar pasar gitu, bukan? Ya, jadi memang di daerah kita, di daerah Sunda ini akan terjadi gempa selama 5 hari berturut-turut. Mungkin ada yang skalanya kecil kan, nggak semungkin gede-gede semua, ada yang besar, ada yang kecil. Itu yang kedua. Yang ketiga itu disebutnya engke nu nyamper dia. Ini kan ceritanya kepada rakyat Karang Sunda ya. Engke nu nyamper dia pas bulan nuntun ke laut. Jadi pas bulan itu bercermin ke air laut. Pas tenggelamnya air laut. Ini menandakan supermoon kalau saya menilainya. Gerhana? Bukan, bulan yang besar, yang purnama. Yang besar, yang sempurna sedang di atas laut. Ya. Memang dalam teori ada sebuah teori menyebutkan di saat gerhana memang permukaan air laut itu naik. Betul. Itu kan teorinya begitu ya. Ini selaras dengan teori itu. Keempat, itu terjadinya kejadian eta Janari gede, pas Janari gede. Janari gede itu waktu Sunda. Janari leutik dari jam 3 sampai jam setengah 4. Janari gede jam 4 sampai sekitar jam 6. Jam 5, sekitar jam 5. Sekitar subuh ya. Jadi manusia lagi nyenyak-nyenyak tidur. Gitu. Itu terjadinya. Artinya di pantun ini spesifik menyebutkan waktu, cuma tidak tahu kapannya, gitu, tidak disebutkan kapannya. Cuma jadi dulur-dulur nih kalau ada ciri-ciri itu ciri-ciri yang kata pantun itu ciri-ciri akan datangnya tsunami. Gitu. Makanya saya sih ke teman-teman suka ingetin ya gitu. Karena entah dipercaya atau tidak, ini saya tanggap gitu, tanggap bencana, khawatirnya betul-betul terjadi. Setidaknya ketika ada ciri-ciri tadi ya, satu, ciri-cirinya ada hujan angin, Lilana Sawindu. Itu hujan badai selama 8, entah 8 hari, entah 8 minggu, entah 8 bulan, kita tahu. Yang kedua, aya lini gede, Lilana Sapasaran. Ada gempa yang terus-menerus selama 5 hari Sapasaran. Lini gede di sini bisa diartikan lininya besar, kecil, nggak mungkin gede semua kan? Gede, kecil, nanti ada yang 1, ada yang 2 sekian skala Richter gitu. Yang pasti itu akan bersambung, mungkin jedanya 1 jam 2 jam, tapi akan bersambung selama 5 hari berturut-turut. Yang kedua, yang ketiga itu ketika saat supermoon, purnama, gitu. Mungkin kita bisa menghitung tanggal kan, kalau purnama tanggal 14 biasanya kan? Gitu. Iya. Kalau purnama itu dalam kalender kalender Islam ya, Islam Hijri. Itu ada hari ke-14 biasanya purnama itu. Karena disebutkan begitu pas bulan ngentung ke laut gitu, bercermin ke laut. Karena kalau bulan biasa bukan supermoon, nggak ada bayangannya di air laut itu. Iya. Gitu. Hanya supermoon purnama besar total itu bisa terpantul cahayanya di laut. Ngentung ke laut. Ngentung itu bercermin ke hamparan air laut. Yang keberapa? Keempat, terjadinya itu Janari gede. Iya, terjadi. Di waktu Janari gede. Ketika
kita rata-rata tidur nyenyak gitu. Iya. Antara jam setengah 4 ke sana itu, jam 4 ke sana itu setengah 4 lah. Setengah 4 sampai ke jam 5 itu tuh ya waktu-waktunya tidur nyenyak gitu. Makanya untuk antisipasi kalau ada 3 ciri ini di awal, maka jangan nunggu ciri yang keempat gitu loh. Karena ciri keempat ini sudah terjadi gitu. Itulah waktunya terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini kata pantun, bukan kata saya. Saya hanya menyampaikan, tapi apa salahnya kita tanggap soal ini? Karena apa? Ini bukan kata pantun saja, bukan kata leluhur Sunda saja. BMKG saja menyebutkan ini sudah potensi, bukan prediksi. Artinya akan terjadi entah kapan. Tidak bisa diprediksi kapan terjadinya. Gitu. Ini juga kan sudah selaras dengan kebijakan pemerintah yang melakukan latihan tangkap bencana di kita. Kalau latihan tangkap bencana dilakukan di kita, di Banten, di Pandeglang, tadi titik bencananya disebutkan di pantun itu di Pelabuhan Ratu, ada kemungkinan wilayah mana nih yang terdampak? Ya, ini juga yang jadi perhatian masyarakat nih. Di situ tuh, gini ya, kalau bahasa pantun menyebutkan lokasi pelabuhan, nggak disebut Pelabuhan Ratu, di pelabuhan. Artinya di laut. Di pelabuhan. Memang kalimat itu kalau dikaitkan dengan cerita di pantun tersebut, itu terkait dengan cerita di Pelabuhan Ratu. Ya, memang. Tapi kan kata saya tidak semua kalimat itu tok diterima mentah-mentah sama kita. Ini adalah simbolik. Pelabuhan itu tidak mungkin di tempat tinggi, pasti di daerah pantai. Artinya ini daerah pantai yang dituju sama datar rendah yang dimaksud sama pantun. Karena di pantun itu pun ada kalimat lain. Engke lamun air di bulan nungunteng tah ya. Gera dari ya naik kalur gunung. Ada kalimat seperti itu. Artinya kita segera menyelamatkan diri naik ke tempat yang tinggi gitu loh. Itu kalimat literal ya, kalimat yang betul literal ya. Jadi memang ada upaya di situ leluhur kita memberikan petunjuk untuk menyelamatkan diri. Ketika melihat bulan udah bercermin ke laut, segeralah kalian naik ke tempat yang tinggi. Sebab pelabuhan yang dikubah. Gitu. Karena apa? Pelabuhan itu datar rendah berarti sekitar pantai yang daerah itu akan dikubah. Kalau prediksi BMKG kan sekitar 40 meter ya, 30 sampai 40 meter ketinggian gelombang laut. Ya kita bisa bayangkan saja. Jadi yang mungkin yang aman itu ya di atas 40 mdpl, makanya disebut naiklah ke atas gunung, naiklah ke atas gunung. Gitu. Kalau kemarin kan sudah sempat terjadi di Pandeglang adanya Gunung Krakatau itu. Nah, ada kemungkinan ke sana? Itu enggak ada. Karena gini, kalau itu disimbolkan tsunami yang kemarin itu simbolnya dengan ini, nggak masuk. Nggak masuk kenapa? Karena nggak disebutkan akan di awal dari gunung yang meletus. Nggak disebutkan, yang disebutkan tadi ciri-cirinya. Ada hujan angin sawindu, hujan badai selama sewindu, ada lini gempa selama 5 hari sapasaran. Minimal 2 ciri inilah, ciri-ciri yang memang mudah kita deteksi ya. Kita mungkin semua akan ngerasain kalau ada hujan badai terus berturut-turut selama 8 hari misalkan, memang perlu kita waspada. Satu. Kedua, ada gempa. Ya, paling ada gempa, kita mungkin tambah waspada kan gitu. Nah, ciri-ciri ini cuma untuk mengukur ini akan terjadi secepatnya atau tidak, kita lihat di 2 ini. Gitu. Kalau memang gempanya, kan kita sempat waktu Cianjur runtuh kan? Waktu Cianjur, itu kan patahan juga di darat. Tapi kan tidak 5 hari berturut-turut, hanya 2 hari. Saya udah, jujur aja saya deg-degan gitu. Ketika kejadian gempa Cianjur. Saya menghitung loh. Sampai ngelihat terus, saya BMKG terus kejadian terus, saya melihat jam sekian ada guncangan kecil, besar, kecil. Saya lihat sampai 2 hari. Setelah 2 hari berhenti. Saya bersyukur ya Allah belum. Alhamdulillah. Karena kalau 5 hari saja, saya mungkin waktu itu meyakini gitu. Dan saya akan menghubungi teman-teman saya dekat pantai supaya naik. Gitu. Saya jujur saja. Insya Allah saya akan hubungin teman-teman saya yang saya kenal di sekitar pantai kalau memang ciri-ciri itu ada. Gitu. Artinya saya juga tidak mau dong teman-teman saya jadi korban bencana itu. Walaupun itu sebuah keniscayaan kita tidak bisa mencegah, memang ya beginilah resiko hidup di negara cincin api. Gitu. Luar biasa. Minum dulu Pak, semakin ini nih seru.
Kalau di daerah selatan Pandeglang itu di kalangan masyarakat yang berkembang, oke, orang bakal kumpul di hiji gunung kalau nggak salah ya. Di Gunung Honje. Honje. Iya. Nah, itu Uga Ujung Kulon saya nyebutnya. Uga Ujung. Oh, ada lagi tuh. Itu Uga Ujung Kulon. Ada Uga Wangsit Siliwangi. Ada Uga Siliwangi. Ada Uga Ujung Kulon. Ada Uga Bayah. Oh, kalau Uga Ujung Kulon keluarnya dari siapa, Kak? Mr. X yang kita tidak tahu siapa. Yang pasti leluhur kita lah. Mr. X. Tapi ini sudah turun-temurun ya. Orang tua kita mungkin kakek-kakek itu udah masih pada ingat. Mungkin ada yang bercerita ke cucunya tentang itu. Jadi emang itulah simbol Siloka dari kejadian sama. Ya kalau Uga Ujung Kulon yang saya pelajari, saya kebetulan pelajarin tuh. Oh gitu. Uga Ujung Kulon. Ini baru juga ada Uga Ujung Kulon ternyata. Ya, ada Uga Ujung Kulon. Di Uga Ujung Kulon itu terkait dengan berdirinya kota bungsu. Engke bakal ngadeg kota bungsu. Dirinya bakal legit khas Jakarta, khas Banten. Dari situ akan hilang kekhasan dari Jakarta dan Banten. Artinya memang ini, ngerti nggak artinya itu? Kalau Silokanya, legit khas Jakarta, legit khas Banten. Jadi ada kemungkinan secara politis kelak di ujung kulon itu ada provinsi baru. Bukan kota. Iya, nggak mungkin kalau tiba-tiba muncul kota begitu saja tanpa ada kehidupan yang mendukung di sekitarnya. Secara pemerintahan. Jadi kota bungsu itu simbolik dari ibu kota yang terakhir, yang ada di Pulau Jawa, di paling barat, namanya kota bungsu. Ada yang bilang itu di Bayah, ada yang bilang itu di Unuangen, ada yang bilang itu di Ujung Kulon sendiri. Mangga itu kita kembalikan persepsinya ke masing-masing yang membuat tafsir gitu ya. Yang pasti memang yang ceritakan tadi, engke orang kabehan bakal kumpul di Gunung Honje. Ya itu simbolik bahwa kelak memang akan ada bencana yang memaksa kita untuk naik ke atas gunung, gitu loh. Gunung Honje ini kita lihat sebagai simbolik gunung gitu. Kalau di sana, contohnya kalau di Pantun disebutnya naik ke Gunung Gede, karena memang daerah Sukabumi dekat dengan Gunung Gede kan. Kalau di sini Ujung Kulon, naik ke Gunung Honje, kumpul dinya. Kenapa naik ke Gunung Honje? Karena ada sama, kayak Ujung Kulon bakal dikumbah. Ada bahasa begitu. Ini terkait tsunami sebenarnya. Ini kebijakan luhur terkait tsunami. Memang mungkin kita aneh ya. Kenapa leluhur kita begitu pandai membaca masa lalu? Mungkin kalau dalam istilah Perancis ini namanya El Histoire Serepet. Jadi, apa tuh? Tulisannya El Histoire Serepete. El Histoya Serepet gitu, bahasa Perancis. Itu sebuah istilah sejarah itu akan mengulang dirinya sendiri. Bisa jadi ini pengulangan sejarah, dulu pernah terjadi mungkin tsunami seperti itu, lalu diceritakan lagi, mereka menceritakan ciri-cirinya yang harus kita waspadai. Karena ciri-cirinya pun tidak akan jauh berbeda. Berarti ada kemungkinan di Gunung Gede dengan di Gunung Honje itu kena tuh, habis dikumbah. Di bawahnya kemungkinannya. Ini ya yang saya ngeri kalau saya pelajari, saya mulai memetakan gitu. Ini di mana sih daerah yang kena? Daerah kena. Ya kita cek aja lah. 40 mdpl. Di bawah 40 mdpl itu sumur banyak, daerah yang di bawah itu Cimanggu banyak, Bayah apalagi ke sana sekitar selatan itu memang di bawah 40 mdpl. Tapi untungnya kita orang Indonesia kan, untungnya terus kita masih memiliki tempat-tempat yang tinggi. Bukit-bukit yang di atas 40 mdpl masih banyak, gunung-gunung masih banyak gitu. Kemungkinan kalau itu terjadi bisa sampai ke Pulau Sari kali ya naiknya itu. Nggak, ada yang dulu pernah saya lupa waktu tsunami kemarin tuh, waktu tsunami tahun 2012. Iya, itu saya ngobrol sama orang Jerman atau orang mana ya waktu kesini dia ngobrol, kata mereka yang mereka khawatirkan itu bukan hanya tsunami ketinggiannya tapi kerukannya gitu. Kerukannya. Jadi nabrak gunung ngeruk. Ya. Mereka memperkirakan saya Banganga. Kalau mereka ya sampai Jepang atau Jerman ya, saya lupa ya. Kalau hitungan mereka, tapi kalau saya berpikir yang aman ya memang di atas 40 mdpl. Gitu. Enggak, yang tadi yang dikhawatirkan maksudnya kerukannya itu apa? Dampak dari. Jadi menurut mereka ini kan ilmuwan ya, di sini. Itu kan gunung. Ini air laut nggak hantam gunung gitu.
ini bukan hanya soal ketinggian, tapi daya baliknya begitu ngeruk, ini runtuh. Itu yang dikhawatirkan sama ilmuwan. Siapa apa Jerman, saya lupa saya. Gitu. Sempat ngobrol sama saya sebentar sih. Gitu. Jadi ya kita jujur saya berat menceritakan ini. Tapi sekali lagi ini untuk tanggap bencana, untuk kewaspadaan kita. Dan saya bilang ini bukan kata Uga saja, bukan kata Pantun saja, bukan kata Uga Ujung Kulon saja. Ada juga Uga Bayah pun menceritakan juga yang sama ada. Jadi ini juga sudah menjadi pikiran dari BMKG, pemerintah. Pemerintah sudah melakukan riset sedemikian rupa sampai menemukan memang kita sudah cukup lama tidak terjadi megatrust. Dan ini akan mungkin terjadi. Gitu. Ya karena megatrust itu kan terkait dengan pergerakan lempengan bumi kan. Kita ini tinggal memang di sekitar itu. Gitu. Apalagi di selatan, kayak sekeliling Indonesia ini memang ada lempengan-lempengan yang berbahaya. Gitu. Ini pemirsa ya tadi bukan untuk menakut-nakuti, ini kan juga sudah himbau sama pemerintah. Ya, sudah dihimbau, kemudian pemerintah sudah melakukan langkah preventif ya, dengan kemarin sudah ada latihan tanggap bencana kan oleh para TNI ya begitu di sekitar. Ya kayak BPBD gitu latihan kan, itu. Tim SAR memang sudah memiliki program itu ya. Program untuk intinya memang yang perlu kita jangan terlalu berpikir tentang bencananya, kita berpikir bagaimana menyelamatkan manusianya. Gitu. Saya pikir Uga Wangsit dengan Pantun pun atau dengan Uga yang lain itu pun leluhur kita bukannya untuk nakut-nakutin, bukan untuk menyumpahin hal-hal yang bencana besar terjadi seperti itu, tapi mengajarkan kita mengorek hati kita untuk mengedepankan kemanusiaannya. Gitu. Yang kita pikirkan bagaimana menyelamatkannya. Gitu. Karena apa? Bencana tidak bisa dicegah. Nggak ada teknologi satupun di dunia ini yang bisa mencegah bencana. Tapi kalau keselamatan manusia masih kita bisa usahakan. Gitu. Selama kita mau berusaha dan mau mengingatkan. Dan itu warning dari leluhur kita. Ya, itu jadi warning, jadi bukan warning. Menurut saya itu apa ya? Kalau warning kan kayak peringatan, bukan peringatan menurut saya. Ini justru himbauan secara tidak langsung agar kita mau menyelamatkan diri kita dengan orang lain gitu. Jadi ada langkah evakuasi yang kemana gitu. Evakuasi, naik ke gunung gitu kan. Makanya kayak lamun ketemu bulan ngentung ke laut, gerak marah naik ke gunung. Artinya kan memang ada langkah evakuasi di situ. Terus digambarkan kayak nu di kumaha eta palabuhan. Artinya hindarin tempat-tempat yang memang dataran rendah ketika ciri-ciri yang tadi disebutkan muncul gitu. Kemudian Kang Cakra, setelah terjadi bencana atau sebelum bencana begitu, di Uga ada secara implisit nggak gitu tuh? Setelah ini manusia peradaban apakah akan berganti? Apakah tadi simbol munculnya budak Angon atau seperti apa? Setiap peristiwa besar itu mengawali peristiwa bencana besar, itu mengawali peristiwa yang akan lebih besar lagi. Peristiwa kemanusiaan. Bencana itu ada hikmah di balik bencana, yaitu adanya kebangkitan manusia. Gitu loh. Orang-orang Sunda mungkin setelah itu sadar, kita akhirnya saling sayang, gitu. Saling kompak. Ada yang korban kita bantuin. Ya, itu kan sebuah bentuk kesadaran manusia yang merupakan efek dari bencana. Gitu. Itu yang kita harapkan ya. Artinya memang setiap kata Uga Ujung Kulon lebih ini lagi disebutkan bahwa itu ciri-ciri kiamat. Tapi kita harus pandai memaknai kalimat orang tua, kiamat apa maksudnya? Apakah kiamat dari dunia kegelapan menuju dunia yang terang, atau dari dunia terang menuju kegelapan? Kita kenapa kalau namanya kiamat besar yang diyakini semua agama, Abrahamik, Islam dan yang lain, Kristen, Yahudi diyakini tentang kiamat yang besar, itu ya ini mungkin adalah sebuah simbol siloka dari kiamatnya dunia yang hitam, kegelapan menuju dunia yang terang. Bagaimanapun kita harus akuin ini memang masih kegelapan bagi kemanusiaan, dimana kita manusia dengan manusia udah saling serang, ya, Iran dengan Israel itu kan, atau negara lain juga.
Memang ini era kegelapan manusia yang berada di dalam dunia yang terang. Nah, mungkin seperti yang diungkapkan di ujung kulon, mungkin inilah kiamat dari kegelapan menuju terang. Setelah itu mungkin manusia sadar dan karena Tuhan Allah udah berapa kali mengingatkan kita ya, mungkin kita sadar dari itu, kita menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Memang di Uga Wasit sih memang kalau dikaitkan dengan budak Angon, perang Sandekala itu simbolik dari agenda pemunculan budak Angon. Salah satunya ya. Kemarin saya sempat bilang, agendanya ini nggak sesederhana itu. Banyak agenda lain yang memang menandai adanya pemunculan tentang budak Angon. Begitupun bencana. Bencana pun menandai sama. Karena kalimatnya engke nu nyampir dia. Ini, waktu itu dalam pantun Ngayang Pajajaran disimbolkan yang menjadi budak Angon adalah rakyat Kalang Sunda. Rakyat Kalang Sunda itu kata kilengser itu dikasih tanda intinya. Jadi ketika ada tsunami kayak gitu, segera dia naik ke gunung. Itulah simboliknya mungkin bisa jadi letter leg atau literal bahwa memang ada bencana segera naik. Ada simbol lain itu mungkin ciri-ciri dia naik ke atas, sang budak Angon naik ke atas gitu. Banyak lah ciri-ciri agenda budak Angon ini kemunculannya banyak. Salah satunya itu perang Sandekala dan bencana. Itu. Kalau waktunya tidak detail diungkapkan, mungkin ada kira-kira tahun berapa gitu itu bisa terdetek ya sih si bencana itu? Atau mungkin dari kondisi alam atau memang keadaan geopolitis itu? Kalau perang pasti terkait dengan geopolitik. Ya. Kalau perang pasti terkait geopolitik. Kalau bencana, ya jelas ini hanya bencana kemanusiaan saja, dan memang kita di negara yang tempat bencana memang. Gitu. Ya bisa jadi kata saya tadi, ini memang sejarah yang sudah terulang, sudah terjadi dahulu, kemudian mengulang. El Historia serepet gitu. Artinya kapan terjadi itu sulit untuk terdetek. Ya? Tidak ada. Ini mereka bukan cenayang. Sama, mereka pun bukan cenayang, mereka pun tidak sedang meramal. Tapi sedang bercerita apa yang mereka tahu. Mungkin sudah mereka alamin, atau memang sudah ada inspirasi yang memang harus disampaikan kepada anak cucunya, karena memang itu tanggung jawab moral dia kepada keturunannya. Ya, Sunda luar biasa tadi kenubuahannya begitu. Ya, nubuat kalau di eskatologi kita bukan nubuat ya. Rasulullah itu luar biasa. Memang kalau Rasulullah itu, kalau nubuat di kita di Islam itu lebih spesifik ya. Ada 10 ciri kemunculan ciri dari akhir zaman itu disebutkan ya. Kalau di Uga memang tidak. Hanya disebutkan bahwa akan terjadi perang Sandekala yang disebabkan perseteruan bangsa merah dan bangsa hitam. Gitu. Setelah itu dia mengingatkan orang Sunda, tolong jangan ikut campur, jangan ulah pipiluan. Sebab naon? Sebab apa? Karena nanti juga mereka yang akan menyesalnya setelah negaranya rakacak, hancur. Ini akan digambarkan, ini semuanya akan hancur negara mereka. Siapa yang hancur? Negara yang berperang ini. Gitu. Orang terpipiluan, tapi bakal kabarangas, kita tidak ikut dalam perang itu, tapi kita akan merasakan dampaknya. Itu sudah, dan logis menurut saya. Betul. Pasti kalau terjadi perang dunia ketiga, walaupun kita negara nggak ikut berperang, pasti kita akan terkena efeknya. Karena apa? Setiap negara itu tergantungan dengan dunia internasional, dengan dunia global. Gitu. Ini geopolitik, bukan lagi politik lokal, tapi politik dunia. Makanya akan berpengaruh ke bangsa manapun termasuk kita. Gitu. Punya nubuah atau eskatologi di Sunda itu, dan tadi diyakini sebagai agama juga di salah satu naskahnya. Dan betul memang agama. Terakhir, ada nggak sih pendukung begitu kan? Kalau naskah mungkin terbatas nih di Sunda nih, karena katanya di Sunda itu budaya bertutur begitu ya? Banyaknya budaya bertutur. Kalau pendukung ke arah tadi, pertanyaan juga, apakah Sunda bagian dari kaumnya Ibrahimiyah begitu? Iya, Abrahamik. Abrahamik begitu. Kalau Islami Ibrahimiyah kan gitu. Abrahamik kan bahasa internasional. Iya.
gitu. Apakah sana mungkin di Sunda ketika naskahnya itu minim begitu, ada tanda-tanda nggak seperti prasasti yang pernah Kang Cakra baca atau ketahui yang mengarah ke sana sebelum nanti kita closing? Saya sejauh ini hanya membaca dari naskah cerita Parahyangan tentang Sunda sebagai sebuah agama. Adapun ajarannya saya baca di naskah Sakyang Siksa Kanang Keresian sama di kitab Sewaka Dharma. Jadi ada naskah yang tentang ajaran-ajaran Sunda. Ajaran Sunda. Iya, ajaran-ajaran Sunda. Bagaimana di situ ada 8 perilaku, ada 10 yang jangan gitu. Jadi memang ada aturan-aturan di, kalau nggak salah itu hasil olah pikir dari Prabu Dharma Siksa. Itu buyutnya jauh banget, itu berapa turunan lah ke Prabu Siliwangi, sangat jauh. Tapi kemudian ditulis ulang oleh Jayadewata alias Prabu Siliwangi menjadi naskah Siksa Kanang Keresian gitu loh. Siksa Kanang Keresian, dan di kitab sebelumnya ada lagi Sewaka Dharma yang lebih tua lagi. Banyak di Ciburu juga banyak naskah-naskahnya, kayak Keropak 406 itu pun di dalamnya ada ajaran. Terus ada yang di Panaitan nih, di Panaitan kita yang terbit di Panaitan di kita. Pulau Panaitan ini? Iya. Pulau Panaitan itu nanti kita bahas. Ujung Kulon itu dulu adalah peneliti sepakat bahwa di Panaitan itu adalah sebuah skriptorium, tempat membuatnya naskah-naskah, pabrik naskah. Gitu. Jadi kemudian ada kampus purba di sana gitu loh. Kampus purba di Panaitan. Iya. Ini semakin itu ada apa? Judulnya Sasana Mahaguru. Judul naskahnya Sasana Mahaguru, dan di koloponnya disebutkan bahwa naskah ini dibuat di Mahapawitra. Mahapawitra nama lain dari nama purba dari Pulau Panaitan. Dan naskah ini sampai sekarang ada? Ada di museum. Ada. Museum Nasional ada. Oh, ini bisa menjadi faktor pendukung untuk menggali tadi Sunda. Ajarannya bahwa ini memang tahunnya, memang tahun abadnya, memang abad lebih dari 800 ke sini gitu. Abadnya. Ya, yang kita perlu gali itu, ini kan jelas ada ajarannya. Yang perlu kita gali itu siapa leluhur Sunda yang pertama mencanangkan atau membawa ajaran Sunda untuk orang Sunda gitu loh. Yang kemudian menjadi sebuah agama. Ya dipastikan harusnya sebelum Masehi gitu. Kalau di tadi di naskah, kalau berbicara duluan ajaran yang lain, apakah ada kemungkinan misalkan Sunda itu bagian ajaran yang terkontaminasi dari beberapa ajaran atau seperti apa? Bisa jadi kalau saya baca memang di situ masih menyebutkan dewa contohnya. Disebutkan dewa. Tapi mereka punya khas sendiri, biasanya Batara sama Batari. Itu khas kan di kita. Mereka menyebut Sang Hyang lebih tua lagi daripada Batara dan Batari. Tapi di sini disebutkan dewa, ada dewa Siwa segala macam. Itu artinya ada di sini ada percampuran keyakinan lain, di antaranya Hindu. Gitu. Karena kalau Siwa pasti ke Hindu gitu. Nah ini memang unik agama di kita gitu ya. Adanya percampuran gitu. Dan kemarin saya baru beberapa hari yang lalu saya kedatangan orang Bali ke sini, ke Pandeglang, ke rumah saya, ada 14 orang. Di antaranya mereka penande itu tokoh ulama agama Hindu. Ada Sulinggi, ada ke rumah. Kita diskusi sebentar, ini soal agama. Soal agama? Betul. Jadi mereka meyakini Sunda besar itu ya di sini. Sunda besar? Nah, kalau Bali itu Sunda kecil. Gitu. Mereka meyakini asal usulnya mereka dari sini. Berarti agama pun dari sini. Hal ini dalam konteks ini sejalan dengan apa yang saya teliti dengan teman-teman. Kami menemukan punden berundak, banyak sekali punden berundak di Pulau Sari, di Gunung Pulau Sari. Itu agama Sang Hyang kalau berundak. Jadi perlu tahu di Sunda itu nggak ada candi dulunya. Yang pertama itu punden berundak, tempat sembahyang. Gitu. Salah satunya contohnya di Lebak Semedung, sekarang di Lebak itu punden berundak ada 7 undak. Atau di Baduy, Arca Domas itu punden berundak juga, tempat sembahyang. Jadi bukan candi. Gitu. Kalau agama Hindu murni itu candi. Nah kalau di Bali namanya pura kan gitu. Nah kalau dulu di kita namanya punden berundak. Nah punden berundak itulah menurut mereka, menurut orang Bali itu cikal bakal dari agama mereka. Gitu. Satu itu. Kedua, di
daerah Desa Mekarwangi di Saketi, saya pun menemukan patung Ganesha. Ganesha itu gajah ya? Gajah, ada gajah, patung gajah, terus dengan lingga Yoni, dengan baby Ganeshanya, itu menyimbolkan agama Siwa. Agama Siwa. Siwaisme. Jadi Siwaisme itu diyakini berasal dari kita dari sini. Oh. Jadi Pandeglang nih, Pulau Sari terutama ya, itu kan di kaki Gunung Pulau Sari. Pulau Sari ini diyakini asal muasal beberapa agama. Pertama Sang Hyang, agama Sang Hyang, agama paling tua, agama Buhun. Saya yakin agama Sunda ini Sang Hyang dulunya. Oh. Gitu. Atau orang Sunda agamanya disebut agama Sunda itu adalah agama Sang Hyang. Kalau saya, kajian saya begitu. Kedua, di sini asal muasal adanya agama Siwaisme. Gitu. Dua unsur agama ini yang sekarang dijalankan secara praktis di Bali itu asal muasal di sini. Oh. Teori-teori ada di sini. Artefak-artefak ada di sini. Tapi secara visual ya, sekarang kita melihatnya di Bali. Jadi luar biasa Pandeglang ini, memang perlu kita menggali, bukan untuk kepentingan apa-apa, demi kepentingan sejarah dan demi tadi kita harus tahu leluhur kita siapa. Gitu. Agama Sunda dari Sang Hyang, Hindu Bali juga Hindu Bali kemungkinan berasal dari Pandeglang. Iya. Kang Agus tahu nggak, di antara Gunung Karang dengan Gunung Asupan itu ada sebuah gunung yang kecil, bukit kecil namanya Gunung Bali. Ya, Gunung Bali ya. Tahu kan? Tahu. Itu mereka meyakini itu. Meyakini itu sebagai Bali apa? itu Bali mereka maksudnya. Oh, itu mereka bersumber dari sana kayak. Mereka meyakini itu gitu. Oh. Jadi mereka tidak kaget ketika mereka tahu di Pandeglang itu ada Gunung Bali, tidak kaget gitu. Oh. Gitu. Makanya kemarin itu ngobrol dengan saya itu, satu bicara tentang agama, kedua diskusi soal budaya. Kenapa? Mereka sekarang lagi membuat sebuah taman di sana, di Pura Besaki, di Bali, membuat sebuah tempat namanya Taman Banten Nusantara. Banten Nusantara namanya. Wow. Ini saya juga insya Allah nanti mau ke sana, mau ikut melihat gitu, kira-kira apa yang mereka bangun. Ajak-ajak, Wak. Ini luar biasa, lebih mendalam lagi. Mungkin nanti kita akan lebih eksplisit nih bahas tentang agama. Ternyata di Pandeglang loh begitu. Ada apa asal muasal agama, nanti kita akan bahas tua mana dari 5 agama. Bahkan kalau Sunda juga diakui oleh Indonesia kan, Sunda Wiwitan itu bagian dari agama kepercayaan. Agama kepercayaan kan itu kayak diakui. Kaharingan, kayak Kejawen, itu kan terus kayak apa lagi, banyak Pitayan. Itu agama-agama kepercayaan yang memang sebagai kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu tetap belum dijadikan agama. Hanya sebuah keyakinan gitu. Jadi ya bagaimanapun agama pun berasal dari keyakinan. Iya. Yang pasti yang saya pelajarin, apa yang tertuang dalam Sisa Kandang Keresian, kitab Sang Hyang Sisa Kandang Keresian di Sawaka Dharma, itu nggak jauh dengan ajaran Islam. Iya. Contohnya satu, wajib sunat. Oh, Orang Sunda itu wajib sunat. orang Sunda Tanya wajib ke Baduy sunat. Ada puasa. Ada gitu, ada, walaupun memang Islam adalah agama penyempurna, disempurnakan. Jadi ketika orang Sunda itu, makanya mungkin harusnya kalau kita kritis, mengapa daerah Jawa Tengah ke sana butuh 9 wali, di sini cukup 1, Syarif Hidayatullah saja 1, tapi bisa mengislamkan seluruh Jawa Barat. Kenapa? Karena bibit-bibit ya ajaran-ajaran Sunda itu tidak terlalu jauh dengan ajaran Islam, tinggal disempurnakan saja. Makanya cukup dengan 1 wali di Jawa Barat, Islamisasi berhasil gitu. Apakah agama Sunda ada cikal bakal agama Islam yang disempurnakan gitu? Itu nanti kita jawab di episode selanjutnya. Saya ingin closing statement dari Kang Cakra terkait tadi ajaran Sunda yang sekarang juga banyak yang digali, apa makna Sunda yang saat ini tengah berkembang dan banyak dicari oleh masyarakat begitu, Kang. Sunda ini sebagai motivasi, sebagai khasanah ilmu bagi kita yang saat ini tadi belum begitu muncul ke permukaan, dan saat ini nampaknya kami sebagai anak-anak Sunda ini ya ada semangat untuk menggali itu, bukan untuk apa-apa tapi sebagai menggali sebuah keilmuan begitu. Tadi itu siapa sih sebetulnya leluhur kita, nenek moyang kita, itu kan jadi spirit bahwa kita ini gitu adalah orang yang luar biasa. Saya ambil dari naskah, bahasanya Hananguni Hanamangke, Tan Hananguni Tan Hanamangke.
Hananguni, tidak ada masa sekarang kalau tidak ada masa lalu. Ya kan? Tidak ada masa lalu kalau tidak ada masa sekarang. Artinya apa yang terjadi pada masa ini itu sudah ada sejak masa lalu. Kita tinggal ikutin saja. Gitu. Leluhur Sunda ini luar biasa membuat filosofi itu agar kita orang Sunda ini mau belajar ke masa lalu. Bukan untuk hidup di masa lalu, untuk kita hadapi masa depan, belajar dari masa lalu. Gitu. Artinya jangan berhenti untuk terus menggali pengetahuan. Pengetahuan itu semua bisa dari mana saja, dari buku, dari Google bisa, dari orang-orang yang paham tentang sejarah. Gitu. Yang pasti memang pencarian kita tentang leluhur Sunda belum selesai. Mungkin baru dimulai. Ketika rame-rame sekarang orang penasaran dengan Sunda, ketika KDM viral, efeknya adalah orang-orang mencari pengetahuan, maka ini mungkin saatnya kita mulai menelusuri siapa sebenarnya Sunda, siapa leluhurnya. Kebijaksanaannya kita bisa pelajari, tapi kita belum tahu leluhur kita ini siapa sebenarnya. Oleh karenanya, mungkin kita akan menemui hambatan, ada kendala untuk melangkah ke sana, banyak halangan, tapi harus tetap diusahakan. Kalau saya dengan teman-teman di komunitas saya tetap melangkah, mencari dan menggali siapa sebenarnya leluhur Sunda demi jati diri bangsa. Bukan demi apa-apa, bukan untuk mencari siapa yang tua, siapa yang lebih baik, tapi ini untuk mencari jati diri bangsa kita. Karena apa? Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mengenal jati diri. Mungkin itu saja. Iya. Ini adalah langkah kita untuk mencari jati diri, mencari siapa leluhur Sunda sebenarnya. Bersama Sang Amaca, bersama Cakra Widiantara, saya Muhammad Agus Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nuhun.